barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyarul kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, saya hormati, para alim ulama, para asatizah, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, wa musyahidin wa musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Al-Madinah Bangkinang. Mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat serta karunia yang diberikannya. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang mudah-mudahan senantiasa kita ucapkan sebagai tanda terima kasih dan mengenang jasa beliau yang telah diutus Allah, dipilih sebagai penyampai amanah, sebagai penjelas risalah nubuwah yang Allah inginkan dari kita, sehingga tidak ada jalan kebaikan yang memasukkan ke surga kecuali beliau sudah tunjukkan, dan tidak ada jalan keburukan yang membawa ke neraka kecuali beliau sudah peringatkan. Tinggal kita mempelajari, mudah-mudahan semakin hari bertambah iman kita, bertambah ilmu kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, menyambung kaji bersama Imam Abdul Walid Al-Baji dalam kitabnya atau dalam wasiatnya kepada kedua anaknya. Setelah pada pertemuan sebelum ini, beliau menasihati kedua anaknya untuk senantiasa jujur dan benar, dan jauh daripada dusta dan menipu. Nah, pada kesempatan ini kita sambung nasihat beliau tentang adaul amanah, yaitu menunaikan amanah.
Qala rahimahullah wa alaikuma bi ada'il amanati. Kalian berdua wajib menunaikan amanah. Apapun amanah yang dibebankan kepada kita, maka harus ditunaikan. Amanah pekerjaan, amanah titipan barang, amanah diberikan rezeki anak dan keluarga, dan mana-mana pun. Wa iyyakuma wal ilmama bil khiyanah. Dan jangan sekali-kali berniat untuk berkhianat. Karena lawan amanah adalah khianat. Amanah adalah sifatnya orang-orang pilihan, orang-orang saleh, orang-orang beriman, sedangkan khianat adalah sifatnya orang-orang talih, orang-orang yang rendah dan tanda orang munafik. Addiyal amanata ila mani tamanakuma. Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikannya kepadamu. Apa yang Allah berikan kepada kita, orang memberikan amanah kepada kita, maka mesti ditunaikan. Termasuk juga menjaga rahasia yang tak boleh dibeberkan. Karena al-majalisu bil amanat, majelis-majelis itu dijaga dengan amanah-amanah. Nah, kalau orang sudah merasa nyaman dengan kita, lalu memberikan kepercayaan kepada kita, maka ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Wala takhuna man khanakuma. Dan jangan kalian berkhianat kepada orang yang berkhianat kepada kamu berdua. Jadi orang berkhianati tidak boleh kita balas dengan berkhianat pula. Nah, karena khianat itu dalam segala keadaan itu tidak baik. Dalam segala keadaan tidak baik. Maka jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianati kalian berdua. Kalau yang berkhianat tidak boleh dikhianati, apalagi yang tidak berkhianat kepada kita. Wa aufiya bil ahdi. Dan tepatilah janji. Tepatilah janji. Innal ahda kana mas'ulah. Karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulah. Al-Isra. Dan sempurnakanlah perjanjian, tepatilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Akan diminta pertanggungjawabannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini semuanya berkaitan dengan keimanan, dan lawannya adalah berkaitan dengan kemunafikan. Amanah sifat orang beriman, khianat sifat orang munafik. Menepati janji adalah sifat orang beriman, sedangkan mungkir janji adalah sifat munafik. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, ayatul munafiqi thalas. Tanda munafik itu ada 3. Iza haddatha kadzaba. Bila berbicara bohong. Ini nasihat sebelumnya, jangan kalian berbohong. Kemudian wa iza tumina khana. Apabila diberi amanah khianat. Dan semakin besar amanahnya, kalau dia khianat semakin besar dosanya. Idza haddatsa kadzab wa idza idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada
akhlaf. Apabila dia berjanji, dia mau kiri. Dan wa iza u'tumina khana. Apabila diamanah, dia berkhianat. Dan sebaliknya, orang yang menunaikan amanah, orang yang selalu benar, dan orang yang senantiasa menepati janji adalah tanda orang beriman. Kemudian beliau mengatakan aufiyal kailah wal wazna, dan sempurnakanlah timbangan. Kalau kalian nanti berdagang, maka sempurnakan timbangan, cukupkan. Takaran, al-kail takaran, wal wazna timbangan. Jadi menakar harus benar, harus jujur, dan menimbang harus sempurna. Fa inna naqsa fihi maqtun, karena mengurangi takaran dan timbangan itu adalah terkutuk. Terkutuk. Kalau terkutuk, dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. La yanqusul mala, dia tidak hanya mengurangi harta, bal yanqusud dina wal mal, tapi mengurangi agama dan mengurangi harta. Tidak pernah orang-orang yang mengurangi timbangan itu dia diberkahi. Tidak pernah diberkahi. Allah mengutuk orang tersebut dengan firman-Nya, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia minta, kalau dia yang pembelinya, maka dia minta bertambah lainnya. Jadi boleh lado tambahlah sekawi kan? Kan ya, wali majo tambahlah saganggam. Tapi pasiennya orang juga bakuang, sangin angin po betongnya, atau sangin anginnya. Kita goyang kan ada angin, apa kan sangin angin. Nah, alladzina idza iktalu 'anil nasi yastawfun, bila mereka yang punya hak untuk ditimbang minta disempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau seandainya dia yang menimbang untuk orang lain, maka dia yukhsirun, merugikan orang. Merugikan orang. Nah, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini menyebabkan kutukan, mengurangi agama. Orang yang sudah dikenal, walaupun dia orang yang, mohon maaf, mungkin dari sisi ketokohan tokoh, di sisi keilmuan mungkin berilmu, tapi kalau sudah melekat itu kepadanya, membagi tidak pernah adil, kan ia berjanji selalu mungkir, bercito kodok walagu duto, pasti itu menjatuhkan martabatnya, walaupun mungkin diberikan kedudukan, diberikan tempat, bahkan mungkin diberikan kursi, tapi namanya tidak bagus. Namanya tidak bagus. Acu tu tidak pandai bagi dia, nambah tahu mengali pandainya bagi dah. Kan ada mengali pandai membagi Indo. Ilmu baginya kurang. Yang ada ilmu, kalau berkali-kali tidak kena pandai rupanya. Tidak boleh atau kurang. Tapi tiba membagi, tidak pandai. Kanang bang cito orang pergi mucuk tu. Tapi mucuk tu buang ikan koma. Habis amak saya nu kayak bini kan. Bagi deh, biar kadang selekor, nak kena selekor. Dua baginya. Pilihlah mak ikut tu dennya kadang. Pilihlah mak nak ikut tu den. Apa nak pilihlah. Nah. Lah dicatarnya dua bagian tu nya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Ini dia yang gue kayaknya dia nonton kadang-kadang tu tak. Pilih ramai ikut tu dia ni. Tu ada yang pilih lah. Hah? Jadi ada memang orang yang seperti itu. Jadi kalau menimbang untuk orang lain selalu merugikan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah orang ini tidak menyangka, tidak yakin mereka akan dibangkitkan? Kalau dibangkitkan apa? Liyaumin azim, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin. Seperti kata Fudail ibn Iyad, kalau kamu disuruh berdiri di hadapan Allah berarti pasti akan ditanya. Pasti akan ditanya. Hisabnya panjang. Kalau semakin panjang hisabnya, semakin lama berdirinya, semakin banyak pertanyaan, semakin sulit. Makanya penyelesaian terbaik itu adalah semasa di dunia ini. Jangan sekali-kali bohong, jangan sekali-kali berdusta, jangan sekali-kali mungkir janji, jangan sekali-kali berkhianat, dan sekali-kali mengurangi hak orang. Kalau perlu, biarlah salah berbuat baik daripada salah berbuat tidak baik. Seperti kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ya, biar salah buat elok, pada salah buat. Misalnya, ada orang yang patut dihukum, tapi saya tidak hukum. Salah kan? Tapi itu lebih baik daripada orang yang tak patut dihukum, lalu kita hukum. Salah kita menghukum. Ya, jadi kalau ragu kan hukum bang, tinggal menghukum dulu. Nah, sebab salah tidak menentukan hukuman, lebih baik daripada salah menjatuhkan hukuman bagi yang tidak berhak dihukum. Itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya disebutkan oleh para ulama, seperti kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wajadtu tis'ata a'syaril adabi fit taghaful. Saya dapatkan 9/10 dari adab yang baik itu adalah tidak mudah melupakan kesalahan orang, lupa tidak menjatuhkan hukuman. Jadi 9/10 adab itu, adab baik itu, orang salah tapi kita cepat tidak seolah-olah tidak mengetahui. Seolah-olah tidak mengetahuinya. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT, dan sesungguhnya yang paling banyak mencabut keberkahan daripada harta kita, keberkahan daripada umat kita, dan banyaknya timbul kerusakan adalah karena orang-orang yang tidak memenuhi timbangan atau tidak memenuhi takaran. Seperti yang diceritakan oleh Allah SWT tentang kaum Nabi Shu'aib alaihissalam. Beliau mengatakan kepada mereka, awful kaila wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Jangan kalian merusak milik orang lain, dan jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi. Maka mengurangi takaran, mengurangi timbangan adalah kerusakan yang dilarang dalam Islam. Auful kaila wa la tukhrisirul mizan wa la takunu minal mukhsirin. Sempurnakanlah takaran dan jangan kalian menyebabkan orang lain dirugikan. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Nah, kalau demikian kaum muslimin dan muslimat, patutlah Imam Al-Baji rahimahullah mengingatkan anaknya dengan ini, karena sumber kerusakan besar, sumber tercabutnya keberkahan, sumber daripada rusaknya nama baik dan rusaknya keimanan
Dan tadi dikatakan bukan hanya mengurangi harta, tapi juga mengurangi agama. Ya, tadi saya katakan, walaupun orangnya nampaknya saleh, orangnya nampaknya berilmu, tapi kalau tidak jujur menimbang dan selalu mungkir janji, berkata bohong, itu gugur semuanya. Gugur semuanya. Nilai itu sudah hancur. Orang sudah tahu, wah sebulan pendusta, sebulan suka berkhianat, sebulan mungkir janji, sebulan dan sebagainya. Makanya Al-Baji rahimahullah tidak ingin anaknya sudah diajarkan ilmu tapi punya cap-cap yang tidak baik tadi. Maka oleh sebab itu jangan kalian berdusta, selalu jujur. Jangan kalian mungkir janji, selalu ditepati. Jangan kalian berkhianat, tetap amanah yang diberikan kepada kalian. Termasuk juga amanah ilmu tadi. Amanah ilmu yang diberikan kepada kalian berdua, sampaikan karena itu amanah. Perintah Nabi, balighu anni walau ayat. Kemudian ancamannya, ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin min nar. Siapapun yang Allah berikan kepadanya ilmu lalu dia sembunyikan di saat orang membutuhkan. Sebab ketika tidak dijelaskan, orang akan tersesat jalan. Lalu dia sembunyikan, maka dia akan dikekang hari kiamat dengan kekang api neraka. Kenapa? Tersumbat mulutnya di dunia. Gara-gara tersumbat mulutnya di dunia, dia tak menyampaikan ilmu itu, sehingga di akhirat dibalas dengan balasan yang sama, dikekang dengan api neraka. Nah, ini juga amanah. Maka orang yang berilmu adalah orang yang harus di depan dalam melaksanakan amanah tersebut. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemudian beliau melanjutkan, wa iyyakuma wal auna ala safki damin bi kalimatin aw al musyarakati fihi bi lafzatin. Jangan kalian berdua terlibat dalam membantu pertumpahan darah. Jangan kalian menjadi orang yang membantu penumpahan darah. Bikalimah, walaupun hanya dengan satu kata. Dengan satu kata yang menyebabkan tumpahnya darah. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Abu Ya'la dalam Al-Musnad dan Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra, sedang Nu'aim bin Hamad dalam Al-Fitan menyebutkan atau beriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, man a'ana ala qatli muslimin bi syatri kalimah laqiyallaha yawma yalqahu maktubun ala jabhatihi ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang membantu membunuh seorang muslim dengan syatri kalimah, dengan setengah kata, ya, misalnya dalam bahasa Arab uqtul, dia bilang uq saja atau tul saja, atau dalam bahasa kita bunuh bu atau nuh saja, dan gara-gara kalimat itu kan ada bahasa sandi kan, dengan dua kata dan sebagainya atau dua huruf, maka kata Nabi SAW bertemu dengan Allah nanti dan tertulis di atas keningnya ayisun min rahmatillah, orang yang putus asa mendapatkan rahmat Allah. Kalau sudah putus asa dari rahmat Allah, kemana perginya? Hah? Kemana perginya? Ya ke neraka. Karena tidak ada orang yang tidak mendapatkan rahmat. Tidak ada orang yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kalau ini putus asa dari rahmat Allah, tidak mungkin dapat rahmat. Kalau tidak dapat rahmat, bagaimana mau masuk surga? Bi kalimatin awil musyarakati fihi bilafzah, atau ikut serta, ya, ikut serta. Kalau tadi membantu, ini ikut di dalam melakukannya.
bilafzatin dengan satu kata, fala yazalul dengan satu kata. Sebab apa? Fala yazalul insanu fi fushatin min dinihi, karena seorang manusia akan tetap lapang hidupnya, lapang agamanya, malam yaghmis yadahu aw lisanahu fi dam'in muslim. Orang akan luas, bebas dalam beragama, ya, selama dia tidak mengotori tangannya atau mengotori lisannya pada hari atau lisannya dengan darah seorang muslim. Mengotori tangannya dengan apa? Dengan membunuh. Mengotori lisannya apa? Dengan menghibahnya, dengan lisannya. Jadi menggunakan tangan, menggunakan lisan, menghinakan seorang muslim, maka akan merusak, membuat orang agamanya sempit. Maka seseorang akan senantiasa dalam keadaan lapang selama tidak melumuri tangannya atau mengotori lisannya dengan darah seorang muslim. Taib, Allah SWT berfirman, dia ingatkan firman Allah SWT, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya, azabnya adalah neraka jahannam. Kaum muslimin, kalau balasannya disebutkan neraka, berarti dosa besar. Dan yang pertama di awwalu ma yuqda bainal khalqi yaumal qiyamati ad-dima, perkara yang terjadi sesama manusia yang pertama dihukum atau dibahas pada hari kiamat adalah masalah darah. Ya, kalau amalan yang pertama dihisab adalah salat, karena ini yang paling penting. Sedangkan masalah kezaliman antar manusia yang terjadi antara manusia, yang pertama nanti dibicarakan adalah masalah darah. Masalah darah, pertumpahan darah. Makanya karena itu yang paling besar pula, dosanya. Oleh sebab itu kaum muslimin jangan sampai terlibat dalam membunuh seorang mukmin. Dan membunuh seorang mukmin ini bukan hanya dengan senjata, bisa dengan fatwa kita. Orang fatwakan si fulan kafir, halal darahnya. Lalu orang yang menerima fatwa ini menjadikan itu landasan untuk membunuh orang, maka dia dapat dosa itu. Kenapa diingatkan pada anaknya? Karena kalian nanti akan ditanya orang tentang hukum-hukum, tentang kedudukan orang. Si fulan melakukan ini, kafir, halal darahnya. Orang yang tidak berilmu dan tidak wara akan segera mengkafirkan orang yang kadang-kadang tidak boleh dikafirkan, atau membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Maka diingatkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka ancamannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Kok bisa kekal? Padahal yang membuat kekal neraka adalah kekufuran. Apakah membunuh itu terhitung kekufuran atau tidak? Nah, para ulama mengatakan dalam bab ini, dalam bab ancaman tidak ditafsirkan. Artinya supaya orang takut. Karena kalau kekal di neraka, jangankan kekal di neraka, sebentar saja di neraka, satu celupan saja masukkan, dilewatkan di atas neraka, satu celupan, dalam hadis sebutkan,
maka akan melupakan dia dengan kebahagiaan dunia selama ini. Hal ra'aita sa'adatan qad awiran qad, pernah tidak melihat sesuatu yang menggembirakan? Dia bilang la ya Rabb, hilang semuanya. Sebagaimana masuk surga, satu celupan saja akan melupakan segala penderitaan duniawi. Nah, apalagi kalau kekal di dalamnya. Maka orang ketika ingat ini, kaum muslimin dan muslimat, dia akan berpikir bukan 2 kali, beribu kali untuk melakukan pembunuhan. Dan di dunia sendiri Allah terapkan hukum yang luar biasa. Membunuh itu hukumannya qisas. Makanya kalau ini diterapkan, orang akan takut. Makanya saya katakan ketika diterapkan di masa ini seperti di negara Arab Saudi, alhamdulillah hampir tidak ada setiap tahun hukuman qisas. Kalau kita subhanallah tiap hari penuh berita pembunuhan. Makanya koran awak nampal yang dicari adalah crime history, kisah kriminalitas, kan ya, dengan segala bentuk jenisnya. Itu yang paling banyak isinya. Kalau koran di sana enggak, lebih banyak isinya ilmu dan berita-berita pembangunan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dibuat penelitian oleh orang Badan Kriminologi Dunia, maka ditemukan 13 tahun di Arab Saudi kriminalitasnya sama dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika Serikat. Minit bang, 3 tahun ya, semini di kota Chicago lebih banyak kriminalitasnya dibanding dengan 13 tahun di Arab Saudi. Itu zaman ini, apalagi kalau di zaman Nabi, di zaman khulafa dulu. Karena memang Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya kisas itu menjamin kehidupan kalian bagi orang-orang yang berakal. Oleh sebab itu sebenarnya kalau tuan-tuan nak belajar keamanan, menjaga stabilitas keamanan, maka jawabannya dalam Islam. Alhamdulillah kita punya semuanya secara bukti dan secara teori, semuanya ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ancamannya neraka jahanam kekal di dalamnya. Maka tidak ditafsirkan. Sebagian mengatakan enggak. Asalnya orang ini membunuh karena dia menghalalkan yang Allah haramkan, bisa membuat orang keluar dari Islam. Makanya hukum diancam dengan kekal di neraka. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan selepas azan insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة ما شاء الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله الله. لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Baik kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian di samping diancam kekal di neraka, sebagian ulama juga menyebutkan bahwa asalnya hukumnya membunuh itu kekal di neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah keluar dari neraka, maka ancaman itu tetap, tetapi Allah keluarkan dari neraka. Wallahu a'lam. Tapi sebaik-baiknya tidak ditafsirkan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Diancam kekal di neraka, kemudian Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah laknat. Berapa ancam neraka, dimurkai, dilaknat. Jadi sungguh besar dosanya membunuh itu. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azimah, dan Allah siapkan baginya azab yang sangat besar. Jadi ada 5 hukuman yang ditetapkan bagi orang yang membunuh seorang muslim, yaitu diancam neraka, yang kedua kekal di dalamnya, yang ketiga Allah murka kepadanya, yang keempat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disiapkan di dalamnya azab yang sangat besar. Azab yang sangat besar. Kenapa? Karena jiwa, nyawa itu adalah yang paling mahal. Dan nyawa orang beriman itu di sisi Allah lebih mahal lagi. Bahkan lebih mahal daripada Ka'bah al-Musharrafah. Tuan-tuan, kalau ada orang nak meruntuhkan Ka'bah, siap membelanya? Tapi kalau ada orang dibunuh tengah jalan, siap bela? Lari kan? Ada begal di depan orang, kan banyak. Ada begal, tapi orang biarin aja, takut semuanya. Padahal membela darah ini di sisi Allah lebih tinggi nilainya daripada membela Ka'bah. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya Nabi katakan la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin muslim. Sesungguhnya hilangnya dunia ini, hancurnya dunia ini semuanya lebih ringan di sisi Allah dosanya daripada terbunuhnya seorang laki-laki muslim. Nih kalau tuan-tuan harus membela Ka'bah karena dia kiblat kaum muslimin, karena dia dita'zim, ya kalau ada yang nak meruntuhkan dan melecehkannya, maka membela seorang muslim yang dibunuh secara zalim itu jauh lebih besar kewajibannya. Makanya orang-orang yang dulu muslim, pemimpin muslim yang punya izzah, yang tahu nilai darah seorang muslim dan muslimah,
kehormatan muslim dan muslimah, sampai mereka katakan, bersumpah dia, bersumpah seperti Mu'tasim bersumpah tak akan mandi junub sampai membebaskan Amuriyah, karena ada seorang wanita muslimah dilecehkan di sana. Itu ada kecilnya pemimpin muslim macam itu kini bang, ya, sebelum Palestina merdeka dan tak mandi junubnya, ada. Kenapa lah? Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah demikian juga. Saya tidak akan, Salahuddin mengatakan apanya? Tidak akan makan makanan biasa sampai Baitul Maqdis merdeka. Lihat dong, pemimpin muslimah ikut macam itu? Ada enggak? Hah? Alhamdulillah. Macam tawassul menanti kita, menunggu. Jadi berdoa, jadi doa itu bukan cik doa dapat, tidak. Doa itu silahul mukmin. Doakan pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu. Allah salehkan mereka. Allah kuatkan iman mereka. Allah cintakan mereka pada Islam. Allah cintakan mereka sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya doa itu bukan sembarangan. Orang-orang yang berilman dan bertakwa, orang ulama-ulama besar mengatakan, andainya saya tahu ada doa saya yang mustajab, saya berikan itu untuk waliul amri, pemimpin kaum muslimin. Apa sebab? Kata Imam Ahmad, diriwayatkan kepada Fudhail bin Iyad. Apa sebab? Doa saya untuk saya manfaatnya sedikit, tapi doa saya yang makbul itu untuk pemimpin, saya termasuk saya menikmati, termasuk saya menikmati. Kalau saya diberikan pemimpin yang saleh, yang menghormati Al-Quran, menghormati sunnah Nabi alaihissalam, yang sanggup bersumpah saat mandi junub sampai Palestina merdekakan, atau saya tak akan makan kentang atau tidak makan tahu dan tempe sampai Palestina itu luar biasa. Tapi kapan? Ya kayaknya masih perlu belajar lagi, perlu ilmu, perlu iman. Ibu ya, masih panjang perjalanan nampaknya. Tapi bagi Allah, laisa dzalika 'alallahi bi aziz. Iyasha yuzikum ya'ti bi khalqi Iyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Kalau Allah menghendaki kalian ini diapakan, dihilangkan semua, lalu Allah berikan, datangkan makhluk yang lebih baik, dan itu bagi Allah tidak sulit. Tapi kalau bisa jenab kena compang ya, jenab kita yang kena hilangkan. Kalau bisa kita masuk dari bagian itu sekecil apapun, termasuk ngaji, menguatkan keimanan kita, memberikan pencerahan pada masyarakat, termasuk bagian daripada jalan ke situ insyaallah taala. Oleh itu terima kasih kepada tuan-tuan dan puan semuanya yang senantiasa terbuka hatinya untuk menerima wahyu-wahyu Allah SWT dan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi demikian besarnya kehormatan jiwa seorang muslim, bahkan dari dunia seisinya, di dunia dan seisinya. Mudah-mudahan nasihat ini tentu bagi anak Al-Baji sudah berguna, mudah-mudahan juga berguna bagi kita dan anak-anak kita. Jangan sampai kita terlibat dan menjadi sebab dan menolong tertumpahnya darah seorang muslim. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Kata mak acu waktu tu cuy ya, laba baun. Ini laba baun. Nah, lalah maiman. Awak kan tak bersumpah tadi, tak canda Salahuddin kan? Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala.
Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.